Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz. Saya dari S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan suatu struktur senyawa yaitu benzena dalam mata kuliah kimia organik yang diambil oleh Pak Alfian. Kita langsung saja. Sejarah benzena. Nah, benzena ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Mikhail Faraday, yaitu pada tahun 1825. Dan struktur formulanya yaitu C6H6 ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan Mr. Lix, itu pada tahun 1834. Ciri khas dari benzena ini dia berbau khas. Ciri khasnya itu dia berbau khas. Dia digolongkan sebagai senyawa aromatis. Nah, dulu istilah aromatis ini digunakan untuk penggolongan senyawa-senyawa yang memiliki bau yang khas. Tapi pada saat ini, istilah aromatis ini dia memiliki arti yang khusus secara kimiawi karena dihubungkan dengan adanya fenomena stabilisasi yang khas berkaitan dengan struktur kimianya, sehingga senyawa-senyawa ini bersifat stabil. Bisa dilihat, yaitu ini merupakan rumus kimia benzema. Yang di atas ini secara rinci, yaitu ini yang secara rinci. Biasanya tuh yang di bawah ini ya, yang paling sederhana untuk menggambarkan bahwa rumus benzena yang biasa digunakan. Sifat benzena. Nah, sifat benzena ini, senyawa benzena ini pada suhu ruang dia bersifat cairannya bening, mempunyai aroma. Dia bersifat karsinogenik, yaitu biasanya itu racun, mudah menguap dan terbakar. Hal ini dikarenakan kadar karbon dalam senyawa benzena ini dia sangat tinggi atau bisa dibilang tinggi. Titik didihnya berada pada suhu 80 derajat Celcius dan titik lelehnya 5,5 derajat Celcius. Bisa dilihat yaitu ini merupakan turunan benzena. Nah, yang ini bisa dilihat ini struktur dari aspirin, obat aspirin. Yang ini bisa dilihat struktur dari anilina. Kemudian ini struktur dari klorobenzena dan ini asam benzoat strukturnya. Bisa dilihat ini ada benzen, gugus benzen mengikat OH dan O. Ini merupakan struktur dari fenol, ini dari TNT, ini dari asam salisilat, ini dari paracetamol. Kemudian menurut teori Kekulé, ini bertahan dari tahun 1829 sampai 1896. Nah, menurut teori ini, monosubstitusi benzena itu menghasilkan satu produk. Bisa dilihat di sini, dia hanya menghasilkan satu produk. Kemudian di substitusi benzena, ini kemungkinan ada 4 struktur yang terjadi. Bisa dilihat di sini dia emang benar-benar jadi 4 kemungkinan yang terjadi. Nah, menurut teori Kekulé ini, cincin benzena ini berada dalam kesetimbangan yang cepat dengan struktur di mana ikatan rangkap berada pada posisi yang alternatif. Bisa dilihat ini yang rangkap. Kemudian yaitu menurut teori resonansi. Nah, dalam teori resonansi ini, benzen digambarkan dengan lingkaran penuh atau putus-putus untuk menunjukkan ekivalensi semua ikatan atom C dengan C. Bisa dilihat ini bisa dilihat ini hasilnya putus-putus. Dan menurut teori resonansi ini, benzen digambarkan sebagai single resonansi hibrid
Jadi strukturnya itu single ya, digambar single satu. Nah, menurut teori resonansi ini juga, kalau ada lebih dari satu bentuk resonansi suatu molekul, maka strukturnya sebenarnya itu ada di antara keduanya itu. Nah, teori resonansi ini juga menjawab bahwa stabilitas benzen juga dia menjawab. Ikatan atom C dengan C dalam benzen yang sama panjang. Kemudian hanya dihasilkan satu bentuk di bromobenzena. Kemudian selanjutnya itu menurut teori orbital molekul. Nah, menurut teori orbital molekul ini, dia melengkapi gambar-gambar tentang benzen dengan pendekatan resonansi sederhana. Menurut teori orbital molekul ini, benzen ini merupakan molekul yang planar, heksagonal, simetris, dengan semua sudut ikatan 120 derajat. Masing-masing dari atom C terhibridasi. Keenam ikatan atom C dengan C terbentuk dari overlap antara C sp2 dan C sp2. Dan masing-masing karbon ini mempunyai orbital yang tegak lurus bidang planar heksagonal. Orbital beroverlap secara lateral dengan sesamanya, membentuk awan elektron yang terletak di atas dan di bawah cincin. Sifat-sifat struktur kimia benzena. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa sifat-sifatnya itu terdiri dari senyawa siklis terkonjugasi dengan rumus kimia C6H6, molekul stabil dengan panas hidrogenasi 36 kal per mol, lebih rendah daripada perhitungan, kemudian molekul planar, heksagonal, simetris, sudut ikatan atom C dengan C 120 derajat, dan panjang ikatan atom C dengan C 1,39. Nah, bisa dilihat mengalami reaksi substitusi yang tepat menjaga sistem konjugasi siklik, tidak mengalami reaksi adisi yang akan merusak sistem konjugasi. Dalam teori resonansi, digambarkan sebagai struktur campuran atau hibrida dari struktur yang diusulkan oleh teori Kekulé. Dalam teori orbital molekul, dia digambarkan sebagai struktur heksagonal planar dengan awan elektron berada di atas dan di bawah bidang heksagonal tersebut. Selanjutnya yaitu aromasititas. Nah, senyawa aromasitas ini merupakan senyawa yang cukup dia distabilkan oleh dekolonisasi elektron. Struktur senyawanya itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama siklik dengan ikatan lengkap, dapat heksagonal maupun pentagonal maupun heptagonal dan lain-lain sejenisnya. Yang kemudian selanjutnya itu planar dengan ikatan atom C dengan C terhibridasi sp2. Pada benzen, sudut ini ikatannya itu C antara atom C dan C yaitu 120 derajat, membentuk sudut 120 derajat. Panjang ikatannya itu 1,39 antara atom C dengan C. Kemudian selanjutnya itu senyawa aromatis heterosiklik. Nah, heterosiklik ini merupakan senyawa siklik yang inti tidak hanya tersusun oleh atom C saja, tapi dia juga tersusun oleh atom N, S, O, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini, yaitu ini kita lihat, ini yaitu benzen, ini gugus benzen, dia mengikat atom N, nitrogen, sehingga dia disebut dengan pyridin. Ini juga dia mengikat atom N, H ini atom gugus benzen, yang indol, dan ini juga jadi menjadi piridol, ini menjadi imidazol, furon, dan tiofen. Selanjutnya yaitu ini merupakan tata nama benzena, teman-teman sekalian. Bisa dilihat di tabel ini ada toluena, peksilena, strirena, anilina, asetanilida, fenol, asam benzoat, bensil alkohol, ada tolueneosofenil klorida atau tosil klorida, ada acetofenon, ada benzofenon. Ini merupakan contoh dari substitusi. 1, dibromobenzena. Mengapa dengan 1,2 dibromobenzena?
karena kita bisa melihat ini ada dua ya, ada dua bromo ya, Br. D itu menunjukkan dua di bromo, berarti dua di bromo benzena. Kalau misalkan satu, kita bisa menghitung dari atas satu, kita ke bawah di dua, dan begitu juga seterusnya 1,3 di bromo benzena dan 1,4 di bromo benzena. Misalnya itu benzen tersubstitusi 3 atau lebih. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada apa ya, ini ada struktur 1,2,4 tribromo benzena. Bisa dikatakan tri bromo, berarti sini terdapat atom 3Br, berarti ada 3 Br-nya nih. Jadi dia adalah tribromo benzena. Cara menghitungnya gimana nih teman-teman? Caranya yaitu kita awalnya dari satu dari sini satunya, terus ke kiri bawah 2, 3, 4. Begitu juga seterusnya. 4 bromo 1,2 dimetil benzena. Nah, selanjutnya itu reaksi substitusi aromatik elektrofilik benzena. Teman-teman bisa melihat di sini di struktur ini, di tabel ini, reaksi substitusi aromatik elektrofilik benzena. Yang pertama ini ya, reaksi halogenasi Br2 berkaitan dengan dibantu dikatalis oleh FeBr3 menghasilkan benzen tingkat Br. Nitrasi yaitu benzen plus HNO3 dibantu dikatalis oleh H2SO4 asam sulfat menghasilkan benzen NO2, dan begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Sulfonasi H2SO4 menjadi ini, terus aplikasi Friedrich-Krafft dan asilasi Friedrich-Krafft. Itu selanjutnya yaitu mekanisme reaksi pembentukan elektrofil melalui polarisasi reaktan atau dehidrasi. Penyerangan terhadap elektrofil oleh benzena membentuk intermediate karbokation yang terstabilkan oleh resonansi, disebut ion benzenonium. Rearomatisasi melalui proses deprotonasi untuk menghasilkan produk. Selanjutnya yaitu bisa dilihat ini adalah pembentukan elektrofil. Dalam pembentukan elektrofil ini ada dua cara, yaitu yang pertama polarisasi reaktan oleh adanya katalis, yang kedua itu dehidrasi reaktan setelah terjadinya protonasi pada reaktan. Nah, ini contoh pembentukan elektrofil melalui polarisasi reaktan. Ini Br ketemu Br, Fe Br3. Ini dia bergabung jadi Fe, kemudian Br ini naik ke sini sehingga menjadi Br menjadi plus. Kemudian ini juga bisa membutuhkan elektrofil melalui dehidrasi reaktan. Sama seperti yang di atas itu, hanya ini berganti. Hanya ganti menjadi hilang. Selanjutnya yaitu ion benzonium yang terstabilkan oleh adanya resonansi. Keterangan tahap 2 ini penyerangan terhadap elektrofil oleh benzena. Bisa dilihat ini ya, penyerangan mengeluarkan elektron positif menjadi ion benzonium yang terstabilkan oleh adanya resonansi. Contohnya itu rearomatisasi. Ini kan ion benzonium yang terstabilkan oleh adanya resonansi. Bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya next, reaksi halogenasi itu brominasi, klorinasi, dan iodinasi. Bisa dilihat teman-teman pembentukan elektrofil dan penyerangan elektrofil oleh benzena terbentuk karboktin non aromatik, rearomatisasi. Kemudian nitrasi benzena, ini bisa dilihat nitrasi benzenanya. Kemudian sulfonasi benzena, ini bisa dilihat juga. Kemudian alkilasi benzena, ini bisa dilihat. Juga bisa dilihat poliaglikasi benzena, bisa dilihat bahwa